Baik, perkenalkan nama saya Aliano. Saya dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Di sini peran saya sebagai penasihat hukum. Perkenalkan, saya Seliani, Prodi Hukum Ekonomi Syariah 1, berperan sebagai panitra. Perkenalkan, nama saya Subianto dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah, berperan sebagai tersangka. Perkenalkan, nama saya Iksanur, Prodi Hukum Ekonomi Syariah, berperan sebagai jaksa penuntut umum. Perkenalkan, nama saya Nurifki Asidiki, Prodi Hukum Ekonomi Syariah, berperan sebagai hakim ketua. Perkenalkan, nama saya Kartika, Prodi Hukum Ekonomi Syariah, peran saya sebagai saksi 1. Perkenalkan, nama saya Diksi Malik, Prodi Hukum Ekonomi Syariah, berperan sebagai hakim anggota 1 dan juga berperan sebagai saksi 2. Perkenalkan, nama saya Indra Darmawan, Prodi Hukum Ekonomi Syariah, berperan sebagai hakim anggota 2. Kronologis bahwa ia terdakwa Sugianto, seorang karyawan di sebuah kantor swasta Samarinda yang merupakan sahabat dari korban, dan ia terdakwa yang merencanakan pertemuan agar dilakukannya pembunuhan kepada sahabatnya dengan meracuni minuman si korban. Dalam pertemuan tersebut dilakukan atas dasar rasa kesal karena si korban ingkar janji kepada terdakwa untuk membayar hutangnya senilai 60 juta rupiah. Karena rasa kesal yang dialami terdakwa kepada korban, terdakwa terus berusaha mencari cara agar dapat balas dendam kepada korban. Terdakwa memiliki rencana untuk membunuh korbannya dengan cara meracuni dengan racun tikus. Selanjutnya, sesuai dengan rencana yang telah disusun oleh terdakwa langsung menghubungi korban untuk dapat bertemu dengan terdakwa dengan alasan nongkrong di rumah terdakwa sambil bermain game online bersama teman-teman yang lainnya. Alasan tersebut membuat korban percaya dan langsung datang ke rumah terdakwa. Awalnya mereka berdua bermain game bersama sambil menunggu teman yang lainnya. Pada saat itu terdakwa beralasan ke dapur untuk membuat kopi untuk diminum bersama-sama. Saat membuat kopi, terdakwa langsung memasukkan racun tikus ke gelas korban dan mencampurnya dengan kopi. Selanjutnya terdakwa membawa kopi yang berisi racun tikus dan memberikannya kepada korban tanpa adanya kecurigaan dari korban tersebut. Setelah itu korban langsung meminum kopi yang berisi racun sambil bermain game. Setelah korban meminum kopi yang berisikan racun tikus, sekitar 10 menit korban mengalami sesak napas dan kejang-kejang. Setelah itu mulut korban mengeluarkan busa dan langsung tidak sadarkan diri. Kemudian terdakwa memeriksa korban dan ternyata korban sudah tidak bernapas dan meninggal. Setelah terdakwa tahu bahwa korban sudah meninggal, terdakwa langsung membawa korban ke kebun pisang di belakang rumahnya dengan cara memasukkan korban ke dalam karung agar tidak kelihatan oleh orang-orang sekitar. Pada saat membuang jasad korban, ternyata seseorang tidak sengaja sang pemilik kebun pisang melihat saudara Sugianto membuang karung. Awalnya pemilik kebun pisang tersebut hanya mengira karung itu berisikan sampah. Ternyata setelah mengeceknya, karung tersebut berisikan seorang mayat laki-laki. Sontak pemilik kebun pun melaporkan ke Pak RT setempat. Sidang Pengadilan Semu Fakultas Syariah IAIN Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara dengan nomor register 232-PID-B-2020-PS-PS Samarinda pada hari Rabu 30 September dengan agenda pembacaan dakwaan. Majelis Hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dipersilakan berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Sidang Pengadilan Semu Fakultas Syariah IAIN Samarinda yang memeriksa, yang mengadili perkara pidana dengan nomor 232-PID-2020-PS-PS atas nama terdakwa Sugianto dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.
Saudara Jaksa Penuntut Umum, apakah terdakwa sudah siap dihadirkan? Siap Yang Mulia. Saudara terdakwa dipersilakan untuk memasuki ruang persidangan. Baiklah saudara, saya akan menanyakan identitas terdakwa sebagaimana yang telah terdapat dalam berita acara perkara. Saudara terdakwa, segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan ini tolong saudara perhatikan dan didengarkan dengan baik-baik. Nama Sugianto, tempat tanggal lahir Samarinda 1 Desember 1991, umur 29 tahun, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, alamat Jalan Anggur RT 20 RW 5 Samarinda, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta. Apakah benar? Benar Yang Mulia. Saudara terdakwa, apakah saudara dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani, dan siap mengikuti persidangan pada hari ini? Ya, saya sehat dalam keadaan jasmani dan rohani, siap mengikuti persidangan hari ini. Saudara terdakwa, saudara dihadirkan di persidangan ini karena saudara oleh penuntut umum didakwa melakukan tindakan pidana pembunuhan berencana, dan saudara dikenakan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Dan saudara, apakah saat ini saudara didampingi oleh penasihat hukum saudara? Ya, saya didampingi oleh penasihat hukum dari LBH YN Samarinda, yaitu Saudara Alianur SH. Penasihat hukum, apakah saudara membawa kartu advokat dan surat kuasa khusus dari terdakwa? Mohon ditunjukkan. Iya Yang Mulia, saya membawanya. Baiklah, kepada saudara Jaksa Penuntut Umum, apakah saudara sudah siap membacakan surat dakwaannya? Siap Yang Mulia. Baiklah, silakan saudara penuntut umum. Kejaksaan Semu Fakultas Syariah demi keadilan. Surat dakwaan nomor register perkara 232-PID-B-2020-PS-PS Samarinda. Identitas: nama lengkap Sugianto, tempat tanggal lahir Samarinda 1 Desember 1991, umur 29 tahun, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Jalan Anggur RT 20 RW 5 Samarinda, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan SLTA. Dakwaan primer bahwa pada tanggal 10 bulan September tahun 2020 pukul 13.00 waktu Indonesia Barat atau setidak-tidaknya pada bulan September tahun 2020, tak jauh dari pemukiman warga atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Semu Fakultas Hukum Syariah Samarinda, telah terjadi pembunuhan yang mengakibatkan hilangnya nyawa seorang laki-laki yang dilakukan oleh sahabat sendiri di dalam rumah. Terdakwa yang cara melawan hukum melakukan perbuatan yang mengakibatkan dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan hilangnya jiwa orang lain atau perbuatan yang mengakibatkan kematian orang lain. Bahwa ia terdakwa Sugianto, seorang karyawan di sebuah kantor swasta Samarinda yang merupakan sahabat dari korban, dan ia terdakwa yang merencanakan pertemuan agar dilakukannya pembunuhan kepada sahabatnya dengan meracuni minuman si korban. Bahwa dalam pertemuan tersebut dilakukan atas dasar rasa kesal karena si korban ingkar janji kepada terdakwa untuk membayar hutangnya senilai 60 juta rupiah. Bahwa berdasarkan rasa kesal yang dialami terdakwa kepada korban, terdakwa terus berusaha mencari cara agar dapat balas dendam kepada korban tersebut. Terdakwa memiliki rencana untuk membunuh korbannya dengan cara meracuni dengan racun tikus.
bahwa selanjutnya sesuai dengan rencana yang telah disusun oleh terdakwa langsung menghubungi korban untuk dapat bertemu dengan terdakwa dengan alasan nongkrong di rumah terdakwa sambil bermain game online bersama teman-teman yang lainnya. Berdasarkan alasan tersebut, membuat korban percaya dan langsung datang ke rumah terdakwa. Awalnya mereka berdua bermain game sambil menunggu teman yang lainnya. Pada saat itu terdakwa beralasan ke dapur untuk membuat kopi untuk diminum bersama-sama. Saat membuat kopi, terdakwa langsung memasukkan racun tikus ke gelas korban dan mencampurnya dengan kopi. Selanjutnya terdakwa membawa kopi yang berisi racun tikus dan memberikannya kepada korban tanpa adanya kecurigaan dari korban. Setelah itu korban langsung meminum kopi yang berisi racun sambil bermain game. Bahwa setelah korban meminum kopi yang berisi racun tikus, sekitar 10 menit korban mengalami sesak napas dan kejang-kejang. Setelah itu mulut korban mengeluarkan busa dan langsung tidak sadarkan diri. Kemudian terdakwa memeriksa korban dan ternyata korban sudah tidak bernapas dan meninggal. Setelah terdakwa tahu bahwa korban sudah meninggal, terdakwa langsung membawa korban ke kebun pisang di belakang rumahnya dengan cara memasukkan korban ke dalam karung agar tidak kelihatan oleh orang-orang sekitar. Tindakan terdakwa yang dalam hal ini secara terang-terangan dengan sengaja melakukan tindak pembunuhan berencana dengan menggunakan minuman yang beracun tikus yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain. Sebagaimana perbuatan terdakwa diatur dalam pasal 340 KUHP. Subsidiar bahwa pada tanggal 10 bulan September tahun 2020 pukul 13.00 waktu Indonesia Barat atau setidak-tidaknya pada bulan September tahun 2020 tak jauh dari pemukiman warga atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum pengadilan semu Fakultas Hukum Syariah Samarinda telah terjadi pembunuhan yang mengakibatkan hilangnya nyawa seorang laki-laki yang dilakukan oleh sahabat sendiri di dalam rumah. Terdakwa secara melawan hukum melakukan perbuatan yang mengakibatkan dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan kehilangan jiwa orang lain atau perbuatan yang mengakibatkan kematian orang lain. Dakwaan telah dibacakan sebelumnya. Sebagaimana perbuatan terdakwa diatur dalam pasal 338 ayat 1 KUHP. Baik, saudara terdakwa, apakah saudara terdakwa mengerti dengan dakwaan yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum? Ya, saya mengerti yang mulia. Bagaimana saudara penasihat hukum? Apakah saudara akan mengajukan eksepsi atas tuntutan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum? Saya tidak mengajukan eksepsi yang mulia karena terdakwa sudah mengerti dengan surat dakwaan tersebut. Baik, karena penasihat hukum tidak mengajukan eksepsi, maka sidang kita lanjutkan dengan pemeriksaan barang bukti dan saksi-saksi. Kepada jaksa penuntut umum, apakah telah siap dengan barang bukti dan saksi-saksinya? Majelis Hakim yang terhormat, kami akan mengajukan alat bukti dan saksi-saksi. Namun pada persidangan saat ini, kami belum siap untuk menampilkan hal tersebut. Mohon agar persidangan ini bisa ditunda. Apakah saudara penasihat hukum terdakwa setuju sidang ini ditunda? Setuju yang mulia. Baiklah, sidang hari ini ditunda dan dilanjutkan pada hari Senin tanggal 3 Oktober 2020 pukul 9 dengan agenda pemeriksaan alat bukti dan saksi-saksi kepada jaksa penuntut umum agar menghadap kembali terdakwa dan menghadirkan alat bukti dan saksi-saksi pada persidangan berikutnya. Dengan demikian, maka dinyatakan sidang ditunda dan ditutup. Sidang lanjutan perkara pidana yang memeriksa yang mengadili perkara pidana dengan nomor 232/PID-B/2020 PS.FS Samarinda atas nama terdakwa Sugianto dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Sesuai berita acara yang lalu, maka sidang ini adalah pemeriksaan alat bukti dan saksi-saksi. Saudara jaksa penuntut umum, apakah alat bukti dan saksi-saksi sudah siap dihadirkan di persidangan hari ini? Sudah siap yang mulia.
Saudara terdakwa dipersilakan mengambil tempat di samping penasihat hukumnya. Baik, selanjutnya ada berapa orang saksi yang akan dihadirkan di persidangan ini, jaksa penuntut umum? 2 orang saksi yang mulia. Silakan dihadirkan. Baik yang mulia. Panitera mohon dihadirkan saksi 1 yang bernama Kartika dan saksi 2 yang bernama Robi. Saksi atas nama Kartika dan Robi dipersilakan memasuki ruang persidangan. Saudara saksi, identitas Anda ada? Ada yang mulia. Ya, duduk. Sebelum saudara saksi memberikan keterangan, menurut undang-undang saudara saksi melakukan sumpah terlebih dahulu. Karena saudara-saudara beragama Islam, maka akan disumpah dengan kitab suci Al-Quran. Kepada juru sumpah dipersilakan memasuki ruangan persidangan. Saudara-saudari saksi, ikuti kata-kata saya. Saya berjanji Saya berjanji bahwa saya sebagai seorang saksi di dalam perkara ini sebagai seorang saksi di dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lari dari apa yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya. Kepada juru sumpah dipersilakan kembali ke tempat. Saudara-saudari saksi yang telah bersumpah dan berjanji, untuk itu kami berharap saudara saksi memberikan keterangan yang benar. Karena apabila saksi memberikan keterangan palsu, maka saudara dapat diancam hukuman pidana selama 7 tahun sebagaimana dalam pasal 242 KUHP. Apakah saudara-saudari mengerti? Mengerti yang mulia. Kepada saksi kedua diminta meninggalkan ruangan persidangan, tetapi setelah saksi pertama diperiksa, saksi kedua akan dipanggil kembali. Baiklah, saudari saksi, apakah dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan siap memberikan keterangan dalam persidangan ini? Ya, saya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan dalam persidangan ini. Saudara saksi, apakah mengetahui terkait perkara apa saudara diperiksa di persidangan ini? Ya, saya mengetahui yang mulia terkait perkara pembunuhan. Apakah saudari saksi mengenal dengan korban? Tidak yang mulia, tetapi saya tahu bahwa korban adalah teman terdakwa. Apakah saudari ada hubungan keluarga dengan saudara terdakwa? Tidak yang mulia. Baiklah, saudara penuntut umum silakan memperlihatkan dan serahkan barang bukti kepada majelis hakim. Siap yang mulia. Ini ada topi terdakwa, bungkus karung yang digunakan untuk membungkus korban, bungkus racun tikus, dan gelas kopi yang dipakai untuk membunuh korban. Silakan hakim anggota 1 untuk menanyakan barang bukti dan meminta keterangan kepada saksi 1. Baik, terima kasih yang mulia. Saudara saksi, apakah benar topi ini milik saudara terdakwa? Benar yang mulia. Bagaimana saudara saksi mengetahui telah terjadi pembunuhan di rumah terdakwa? Sebenarnya saya tidak tahu yang mulia. Tetapi ketika kejadian itu terjadi, saya melihat gerak-gerik terdakwa yang aneh, melihat keadaan sekitar sambil membawa karung menuju kebun pisang belakang rumah terdakwa. Pada saat itu, saudara saksi berada di mana saat melihat kejadian tersebut?
Waktu itu saya sedang menjemur baju di belakang rumah dan sontak saya kaget melihat terdakwa membawa karung dan dalam keadaan panik sambil berjalan dengan cepat. Lalu, apakah saudara saksi tahu apa isi karung tersebut? Tidak tahu yang mulia, saya kira isi karung tersebut adalah sampah. Baik, cukup yang mulia. Saudara penasihat hukum, apakah ada pertanyaan terhadap saksi 1? Baik, terima kasih yang mulia. Saya akan bertanya kepada saksi. Apakah saksi mengetahui terdakwa bersama korban di rumah terdakwa? Tidak sama sekali. Oke, cukup yang mulia. Saudara jaksa penuntut umum, apakah ada pertanyaan terhadap saksi 1? Terima kasih yang mulia. Dari saksi, apakah keterangan yang Anda berikan pada kami sudah benar atau ada tambahan lagi? Keterangan yang saya berikan sudah benar dan tidak ada tambahan lagi. Cukup yang mulia. Saudara terdakwa, apakah keterangan saksi benar atau ada yang ingin disanggah? Keterangan saksi cukup benar yang mulia. Baik, keterangan saksi dianggap cukup dan kami ucapkan terima kasih. Apabila kami membutuhkan keterangan dari saksi lagi, kami berharap saudara saksi tidak keberatan untuk hadir kembali di persidangan ini. Silakan saudara saksi dapat meninggalkan ruangan sidang. Saudara jaksa penuntut umum, silakan hadirkan saksi berikutnya. Baik yang mulia. Panitera mohon hadirkan saksi yang bernama Robi. Saksi 1 dipersilakan kembali ke tempat. Saksi kedua atas nama Robi dipersilakan memasuki ruang sidang. Baiklah saudara saksi, apakah saudara dalam keadaan sehat, jasmani maupun rohani, serta siap memberikan keterangan dalam persidangan hari ini? Saya dalam keadaan sehat yang mulia dan siap memberikan keterangan. Baik, dipersilakan kepada Hakim 2 untuk menanyakan barang bukti dan meminta keterangan saksi 2. Terima kasih yang mulia. Apakah benar saudara melihat terdakwa membuang sebuah karung di kebun pisang milik Anda? Benar yang mulia, saya melihatnya. Saudara saksi, apakah saudara mengetahui hubungan korban dan terdakwa? Saya tidak tahu yang mulia. Pada saat kejadian, apa yang dilakukan saudara saksi di kebun pisang? Pada saat itu, saya sebenarnya ingin memanen singkong yang berdekatan dengan kebun pisang saya. Pada saat di perjalanan menuju kebun singkong, saya melihat saudara terdakwa sedang membuang sebuah karung di kebun pisang saya. Saya pun sempat menegur terdakwa supaya jangan buang sampah sembarangan. Tetapi terdakwa tak menghiraukan dan pergi begitu saja. Setelah itu, apa yang Anda lakukan? Kemudian, saya mengambil karung tersebut untuk membuangnya. Tetapi pada saat diangkat, saya pun kaget karena beban karung sangat berat. Sehingga saya pun membukanya untuk melihat apa isi karung tersebut. Ketika saya melihat isi karung, isinya adalah jasad seorang laki-laki. Cukup yang mulia. Baik penasihat hukum, apakah ada pertanyaan kepada saksi 2? Terima kasih yang mulia. Apa yang saudara lakukan ketika melihat isi karung tersebut adalah jasad seorang laki-laki? Setelah itu, ketika saya melihatnya, saya langsung melaporkan ke Pak RT setempat. Oke. Cukup yang mulia. Saudara jaksa penuntut umum, apakah ada pertanyaan kepada saksi? Ada yang mulia. Pada saat kejadian, pukul berapakah Anda ke kebun untuk memanen singkong? Kalau tidak salah, sekitar pukul jam 2 siang. Cukup yang mulia. Baik, keterangan saksi 2 dianggap cukup dan kami ucapkan terima kasih. Apabila kami membutuhkan keterangan dari saksi lagi, kami berharap saudara saksi tidak keberatan untuk hadir kembali di persidangan ini. Silakan saudara saksi dapat meninggalkan ruangan sidang. Saudara penuntut umum, apakah ada saksi lain yang akan dihadirkan dalam ruang persidangan ini? Cukup yang mulia. Dengan demikian, sidang hari ini kami tunda selama 1 minggu.
dan dilanjutkan pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2020 jam 9 dengan agenda acara pemeriksaan terdakwa kepada JPU agar dapat menghadirkan kembali terdakwa dan barang bukti pada persidangan yang akan datang. Maka dengan demikian sidang hari ini dinyatakan ditunda dan ditutup. Sidang lanjutan perkara pidana yang memeriksa dan mengadili perkara dengan nomor 232-B/B/2020 PSFS Samarinda atas nama terdakwa Sugianto dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Dimohon kepada panitera untuk memanggil terdakwa dalam persidangan. Saudara terdakwa atas nama Sugianto dipersilakan memasuki ruang sidang. Baik saudara, apakah saudara dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap untuk memberikan keterangan dalam persidangan hari ini? Ya, saya sehat jasmani dan rohani dan siap untuk memberikan keterangan yang mulia. Baiklah, sebagaimana identitas saudara sudah jelas dalam BAP, maka akan kami lanjutkan persidangan ini. Saya akan meminta keterangan terdakwa. Sejak kapan Anda mengenal korban? Sudah sejak awal masuk kerja sekitaran 1 tahun yang lalu yang mulia. Apakah hubungan Anda dengan korban? Kami teman kerja satu kantor yang mulia. Kapan saudara terakhir bertemu dengan korban dan di mana? Pada hari Minggu tanggal 6 September 2020 di rumah saya di Jalan Anggur RT 20 RW 5 yang mulia. Ada keperluan apa terdakwa memanggil korban? Untuk melakukan pembunuhan berencana yang mulia, karena saya merasa kesal dengan korban yang tidak membayar hutangnya. Apa yang terdakwa lakukan kepada korban? Pada saat itu saya membuat kopi dan mencampurkan dengan racun tikus yang mulia. Apakah racun itu sudah kamu persiapkan sebelumnya? Sudah yang mulia. Apakah hakim anggota satu ada pertanyaan kepada terdakwa? Ada yang mulia. Terdakwa, apakah benar pada saat melakukan pembunuhan ada orang lain selain korban? Tidak ada yang mulia. Apakah racun yang Anda gunakan ini milik Anda? Benar yang mulia. Bagaimana perasaan Anda saat melakukan pembunuhan tersebut? Saya sangat menyesal yang mulia. Baik, sudah cukup yang mulia. Silakan hakim anggota 2 untuk menanyakan terhadap terdakwa. Terima kasih yang mulia. Terdakwa membunuh korban sendiri atau ada yang membantu? Saya sendiri yang mulia. Apakah ada orang lain yang melihat Anda saat membawa karung tersebut ke kebun pisang belakang rumah Anda? Ada yang mulia. Yang melihat saya ialah seorang tukang kebun yang mulia. Cukup yang mulia. Silakan jaksa penuntut umum. Apakah ada pertanyaan terhadap terdakwa? Ada yang mulia. Saudara terdakwa, apakah keterangan yang Anda berikan sudah benar? Siap, sudah benar. Cukup yang mulia. Silakan penasihat hukum menanyakan kepada terdakwa. Baik, terima kasih yang mulia. Apakah pada saat Anda memasukkan racun tersebut ada yang melihat? Tidak ada yang tahu. Cukup, terima kasih yang mulia. Apakah kepada jaksa penuntut umum sudah siap membacakan tuntutannya? Kami belum mempersiapkan tuntutannya yang mulia. Maka kami mohon ke majelis hakim yang terhormat agar menunda sidang ini 1 minggu ke depan, agar kami dapat mempersiapkan tuntutan kami yang mulia. Bagaimana penasihat hukum? Apakah Anda setuju sidang ditunda 1 minggu ke depan? Iya yang mulia, kami setuju untuk ditunda minggu depan. Baiklah, sidang hari ini tanggal 10 Oktober 2020
kami rasa cukup dan kami tunda selama 1 minggu ke depan, yaitu pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2020 dengan agenda pembacaan tuntutan penuntut umum. Untuk itu, kami beritahu kepada saudara jaksa penuntut umum agar menyiapkan tuntutannya serta menghadirkan terdakwa pada persidangan yang akan datang, dan kepada penasihat hukum agar hadir kembali pada persidangan yang akan datang tanpa dipanggil kembali. Dengan demikian sidang ini pada hari ini dinyatakan ditunda dan ditutup. Sidang lanjutan perkara pidana peradilan semu Fakultas Syariah Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara pidana nomor 232/PID-P/2020/PSFS Samarinda atas nama terdakwa Sugianto dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Sesuai berita acara sidang yang lalu, maka sidang hari ini adalah pembacaan tuntutan. Apakah saudara jaksa penuntut umum sudah siap membacakan tuntutannya? Tuntutannya sudah siap, Yang Mulia. Saudara terdakwa agar dapat mengambil tempat duduk kembali di depan. Silakan jaksa penuntut umum untuk membacakannya. Kejaksaan Semu Fakultas Syariah untuk keadilan. Dakwaan, jaksa penuntut umum pada Kejaksaan Pengadilan Semu Fakultas Syariah dengan memperhatikan hasil pemeriksaan sidang dalam perkara atas nama terdakwa Sugianto, tempat tanggal lahir Samarinda 1 Desember 1991, umur 29 tahun, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal dan anggur RT 20 RW 5 Samarinda, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan SLTA. Berdasarkan surat penetapan hakim Ketua Majelis Pengadilan Semu Fakultas Syariah nomor 003/PID/2020/PSFS Samarinda tertanggal 23 September 2020 terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut. Bahwa ia terdakwa Sugianto pada tanggal 10 September 2020 pukul 13.00 waktu Indonesia Barat atau setidak-tidaknya pada bulan September tahun 2020 di Samarinda, setidak-tidaknya pada tempat lain tetapi masih dalam daerah hukum Pengadilan Semu Fakultas Hukum Syariah Samarinda. Terdakwa membunuh sahabat kantornya dengan cara meracuni minuman korban dengan racun tikus. Terdakwa melakukan pembunuhan dikarenakan adanya rasa dendam dan kesal terhadap korban dikarenakan korban tidak membayar hutangnya senilai 60 juta rupiah. Setelah korban dibunuh oleh terdakwa, kemudian terdakwa membuang mayat korban di kebun pisang kamar rumahnya yang dilihat oleh saksi 1 yang bernama Tika dan saksi 2 yang bernama Robi. Perbuatan terdakwa diatur dan diancam dalam pasal 340 KUHP. Kemudian hasil pembuktian. Fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan secara berturut-turut sebagai berikut. Keterangan saksi-saksi. Yang pertama, saksi Tika di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut. Bahwa saksi melihat terdakwa ketika kejadian itu terjadi. Saksi melihat gerak-gerik terdakwa yang aneh, melihat keadaan sekitar sambil membawa karung menuju kebun pisang di belakang rumah terdakwa. Tanggapan terdakwa, keterangan saksi benar. Terdakwa membawa karung yang berisi mayat korban ke kebun pisang yang terletak di belakang rumahnya. Yang kedua, saksi Robi di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut. Saksi mengenal terdakwa, tetapi tidak mengenal korban. Pada saat terdakwa menuju kebun pisang, saksi yang sedang menuju kebun singkong untuk memanen singkong melewati kebun pisang miliknya, melihat terdakwa membawa karung yang membuang di sekitar pohon pisang. Awalnya saksi mengira yang dibuang oleh terdakwa adalah sampah, tapi setelah dibuka, saksi kaget melihat isi karung tersebut adalah mayat korban. Tanggapan terdakwa, keterangan saksi benar bahwa terdakwa memang membuang mayat korban di kebun pisang milik saksi 2. Keterangan terdakwa mengenal korban dari tempat kerjanya. Pada saat itu korban meminjam uang kepada terdakwa senilai 60 juta rupiah untuk keperluan keluarganya dan berjanji mengembalikan uang tersebut sesuai dengan waktu yang dijanjikan. Terdakwa menagih hutang kepada korban karena sudah sesuai dengan waktu yang dijanjikan untuk membayar hutang. Tetapi korban belum bisa membayar hutang tersebut dan terdakwa memberikan waktu kepada untuk membayar hutangnya. Setelah itu terdakwa kembali menagih hutang kepada korban, tetapi korban belum bisa membayar hutangnya. Oleh karena itu terdakwa merasa kesal kepada korban dan ingin membalas dendam dengan cara membunuh korban menggunakan racun tikus. Tunjuk dari fakta-fakta keterangan saksi,
terdakwa serta adanya barang bukti berupa alat pembunuhan yang diajukan dalam persidangan dan satu sama lain saling berkaitan sehingga ada persesuaian antara keterangan terdakwa, saksi dan barang bukti tersebut yang menunjukkan telah terjadi tindak pidana pembunuhan yang secara jelas akan diuraikan dalam pembuktian. Barang bukti yang diajukan dalam persidangan yaitu sebuah topi terdakwa, sebuah karung, sebuah gelas kopi, dan sebuah bungkus racun tikus. Analisis fakta. Majelis Hakim yang terhormat, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka dapat disimpulkan: 1. Bahwa ia terdakwa Sugianto, seorang karyawan di sebuah kantor swasta Samarinda yang merupakan sahabat dari korban, dan ia terdakwa yang merencanakan pertemuan agar dilakukannya pembunuhan kepada sahabatnya dengan meracuni minuman si korban. 2. Bahwa dalam pertemuan tersebut dilakukan atas dasar rasa kesal karena si korban ingkar janji kepada terdakwa untuk membayar hutangnya senilai 60 juta rupiah. 3. Bahwa berdasarkan rasa kasar yang dialami terdakwa kepada korban, terdakwa terus berusaha mencari cara agar dapat balas dendam kepada korban tersebut. Terdakwa memiliki rencana untuk membunuh korbannya dengan cara meracuni dengan racun tikus. 4. Bahwa selanjutnya sesuai dengan rencana yang telah disusun oleh terdakwa langsung menghubungi korban untuk dapat bertemu dengan terdakwa dengan alasan nongkrong di rumah terdakwa sambil bermain game online bersama teman-temannya yang lain. Berdasarkan alasan tersebut membuat korban percaya dan langsung datang ke rumah terdakwa. Awalnya mereka berdua bermain game sambil menunggu teman yang lainnya. Pada saat itu terdakwa beralasan ke dapur untuk membuat kopi untuk diminum bersama-sama. Saat membuat kopi, terdakwa langsung memasukkan racun tikus ke gelas korban dan mencampurkannya dengan kopi. 5. Selanjutnya terdakwa membawa kopi yang berisi racun tikus dan memberikannya kepada korban tanpa adanya kecurigaan dari korban tersebut. Setelah itu korban langsung meminum kopi yang berisi racun sambil bermain game. Dan 6. Bahwa setelah korban minum kopi yang berisi racun tikus sekitar 10 menit, korban mengalami sesak napas dan kejang-kejang. Setelah itu mulut korban mengeluarkan busa dan langsung tidak sadarkan diri. Kemudian terdakwa memeriksa korban dan ternyata korban sudah tidak bernafas dan meninggal. Setelah terdakwa tahu bahwa korban sudah meninggal, terdakwa langsung memasukkan korban ke kebun. Terdakwa langsung membawa korban ke kebun pisang di belakang rumahnya dengan cara memasukkan korban ke dalam karung agar tidak kelihatan oleh orang-orang sekitar. 7. Bahwa terdakwa telah mengakui fakta tersebut. Analisis yuridis. Berdasarkan fakta tersebut di atas, maka sampailah kami kepada pembuktian mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan. Bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan pasal 340 KUHP dengan unsur-unsur: yang pertama, barang siapa; yang kedua, menghilangkan nyawa orang lain. Yang merupakan kewajiban dari jaksa penuntut umum untuk membuktikan surat dakwaan dengan membuktikan unsur-unsur pasal 340 KUHP. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut. Unsur barang siapa. Yang dimaksud dengan kata barang siapa di sini adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum, yaitu sebagai pembawa hak dan kewajiban atau siapa pelaku dari perbuatan pidana yang dilakukan. Bahwa terdakwa Sugianto selama pemeriksaan pada setiap tingkat dalam kedudukannya sebagai tersangka atau terdakwa pelaku tindak pidana dalam perkara ini, sehingga dengan demikian jelaslah bahwa yang dimaksud dengan barang siapa di sini adalah terdakwa sebagai pelaku dari perbuatan pidana. Dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi. Yang kedua, menghilangkan nyawa orang lain. Dapat dibuktikan dengan fakta bahwa terdakwa mencampur racun tikus ke dalam segelas kopi milik korban. Kemudian kopi tersebut diberikan kepada korban dan diminum oleh korban. Setelah beberapa menit setelah minum kopi yang diberi racun tikus, korban mengalami kejang-kejangan sesak napas. Kemudian mulut korban mengeluarkan busa. Ketika korban langsung mati di tempat. Dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi. Majelis Hakim yang terhormat, berdasarkan pembuktian yuridis dan pembuktian telah kami uraikan di atas, maka kami penuntut umum berpendapat bahwa semua tindak pidana adalah pasal 340 KUHP sebagaimana telah kami rumuskan dalam dakwaan tunggal telah dapat terpenuhi dan dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan bahwa terdakwa bersalah melakukan perbuatan pidana pembunuhan berencana sebagai diatur dalam pasal 340 KUHP. Berdasarkan sikap, ucapan-ucapan atau jawaban terdakwa selama persidangan berlangsung tampak bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani maupun rohani, sehingga dalam hal ini terdakwa harus dianggap dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Berdasarkan kenyataan tersebut, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah serta harus dipidana. Kemudian menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Semu Fakultas Syariah Samarinda yang memeriksa perkara ini memutuskan: pertama, menyatakan terdakwa Sugianto bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana diatur dalam pasal 340 KUHP. Kedua, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara sesuai dengan pasal 340 KUHP dengan perintah agar terdakwa segera ditahan. Yang ketiga, menyatakan barang bukti berupa sebuah kopi terdakwa, sebuah karung, sebuah gelas kopi, dan sebuah bungkus racun tikus. Keempat,
menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp100.000. Demikianlah tuntutan pidana yang telah dibacakan oleh jaksa penuntut umum kepada terdakwa. Apakah saudara akan mengajukan pembelaan atas tuntutan pidana tersebut? Saya serahkan sepenuhnya kepada penasihat hukum saya yang mulia. Bagaimana penasihat hukum terdakwa? Apakah akan mengajukan pembelaan atas tuntutan tersebut? Baik, yang mulia, kami akan mengajukan pembelaan dan kami mohon majelis hakim memberikan waktu untuk kami mempersiapkan pembelaannya. Bagaimana jaksa penuntut umum? Apakah saudara bersedia sidang ini ditunda? Saya setuju sidang ini ditunda, yang mulia. Baiklah, sidang hari ini ditunda dan dilanjutkan pada hari Senin tanggal 25 Oktober 2020 jam 9 dengan agenda acara pembacaan pembelaan dari terdakwa atau penasihat hukum kepada jaksa penuntut umum. Kami perintahkan untuk menghadirkan kembali terdakwa dan kepada terdakwa atau penasihat hukum agar mempersiapkan pembelaannya pada hari sidang yang sudah ditetapkan. Sidang hari ini dinyatakan ditunda dan ditutup. Sidang lanjutan perkara pidana Peradilan Semu Fakultas Syariah Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara pidana nomor 232/PID-B/2020/PSFS Samarinda atas nama terdakwa Sugianto dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Sesuai dengan berita acara minggu lalu, maka agenda siang hari ini adalah mendengar pembelaan dari terdakwa atau penasihat hukum. Kepada saudara penasihat hukum, apakah saudara sudah siap untuk membacakan pembelaan atau pledoinya? Sudah siap, yang mulia. Silakan dibacakan. Baik, terima kasih yang mulia. Nota pembelaan perkara nomor 232/PID-B/2020/PS-FS perkara pembunuhan berencana untuk dan atas nama terdakwa Sugianto. Pertama, pendahuluan. Majelis hakim yang kami muliakan, saudara jaksa penuntut umum yang kami hormati, dan para hadirin di persidangan yang kami hormati. Alhamdulillah, proses persidangan yang melelahkan ini sudah menjelang berakhir sesuai dengan prosedur hukum acara pidana. Setelah jaksa penuntut umum mengajukan tuntutan atau requisitor, pada gilirannya kami melakukan selaku tim penasihat hukum terdakwa saudara Sugianto untuk mengajukan nota pembelaan sebagaimana diamanatkan dalam pasal 182 ayat 1 KUH P. Pertama-tama kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan serta dengan tekun memimpin pemeriksaan persidangan perkara ini. Begitu pula kepada jaksa penuntut umum maupun terdakwa yaitu Sugianto yang atas kerjasamanya sehingga pemeriksaan perkara ini telah berlangsung lancar sampai hari ini. Tentu juga karena sikap para pengunjung sidang yang tertib selama proses persidangan. Yang kedua, tentang dakwaan dan tuntutan. Majelis hakim yang kami hormati, jaksa penuntut umum yang kami hormati, hadirin sidang yang kami hormati. A. Dakwaan bahwa dalam perkara ini terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagai yang diatur dan diancam pidana sebagai berikut. Prima, pada pasal
340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana subsidiary pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. B. Tuntutan bahwa jaksa penuntut umum Kejaksaan Semu Fakultas Syariah Samarinda dengan surat tuntutannya telah menuntut terdakwa sebagai berikut. Yang pertama, menyatakan terdakwa Sugianto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan sebagaimana diatur dan subsidiary pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam dakwaan. Yang kedua, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Sugianto dengan pidana penjara 20 tahun dikurangi sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan. Yang ketiga, menyatakan barang bukti berupa sebuah karung, topi, gelas, kartu tikus dikembalikan kepada terdakwa. Yang keempat, menetapkan supaya terdakwa tetap dalam tahanan. Yang kelima, menetapkan agar bahwa membayar biaya perkara sebesar Rp100.000. Selanjutnya yaitu poin ketiga tentang fakta-fakta di persidangan. Yang pertama, A. Keterangan saksi-saksi, yang mana selebihnya sudah disampaikan. Yang B. Keterangan saksi ahli, yang mana juga sudah selebihnya sudah disampaikan. Yang C. Yaitu keterangan terdakwa, yang mana selebihnya juga telah disampaikan. Lanjut, keempat yaitu analisa yuridis. Majelis hakim yang saya muliakan, jaksa penuntut umum yang kami hormati, hadirin sidang yang kami hormati. Dari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, yaitu keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, dan keterangan terdakwa sendiri, maka kami penasihat hukum terdakwa telah menganalisa dakwaan dan juga tuntutan yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum sangat bertentangan dengan fakta-fakta peristiwa pidana yang sesungguhnya telah terjadi. Dakwaan dan tuntutan yang dibacakan jaksa penuntut umum yang mendakwa terdakwa Sugianto dengan prima pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sangat tidak rasional dengan unsur-unsur pasal dan fakta di lapangan, di mana terdakwa Sugianto tidak memiliki niat untuk membunuh korban. Namun karena adanya dorongan emosi yang hebat, maka racun yang sebenarnya bertujuan untuk membunuh tikus digunakan untuk meracuni korban. Dan kemudian terkait dakwaan subsidiary pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, menurut analisis kami selaku kuasa hukum terdakwa Sugianto karena tidak sesuai dengan unsur-unsur hukum dan fakta atau kasus posisi tindak pidana tersebut, di mana dengan sungguh-sungguh terdakwa Sugianto memberi keterangan bahwa niat sebagai unsur yang menentukan tindak pidana yang dilakukan adalah bukan untuk membunuh korban, melainkan hanya untuk memberikan rasa sakit pada diri korban. Hal ini disebabkan karena dorongan emosi yang hebat, di mana korban memiliki hutang kepada terdakwa dan ingkar janji untuk membayar hutang tersebut. Hal tersebut membuat keguncangan terhadap batin terdakwa, sehingga dengan spontan terdakwa memberikan racun di minuman korban, sehingga pasal-pasal yang didakwakan pada terdakwa baik prima maupun subsidiary adalah cacat hukum, di mana terdakwa tidak ada unsur niat untuk membunuh, melainkan unsur penganiayaan atau menyakiti korban dengan berakibat yang tidak diduga oleh terdakwa, yaitu adalah kematian korban tersebut. Yang kelima, penutup. Majelis hakim yang kami muliakan, jaksa penuntut umum yang kami hormati, hadirin sidang yang kami hormati. Dengan uraian tersebut di atas, maka kami penasihat hukum terdakwa memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjadi bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku dan rasa keadilan. Akhirnya, kami selaku penasihat hukum terdakwa memohon kepada majelis hakim memutus sebagai berikut. Pertama, masalah primer. Yang pertama, menyatakan terdakwa Sugianto bebas dari segala dakwaan dan tuntutan. Yang kedua, memulihkan nama baik Sugianto sesuai dengan harkat dan martabat yang melekat pada dirinya seperti sedia kala. Yang ketiga, membebankan seluruh biaya perkara kepada negara. Yang kedua, subsidiar. Namun, apabila majelis hakim berpendapat lain, maka kami para penasihat hukum terdakwa berikut terdakwa memohon putusan yang seadil-adilnya. Hormat kami penasihat hukum terdakwa Samarinda, 25 Oktober 2020. Baiklah, demikian pembelaan dari penasihat hukum terdakwa kepada JPU. Apakah akan mengajukan replik atas pembelaan dari penasihat hukum terdakwa? Baik, terima kasih Majelis Hakim. Kami tidak mengajukan replik dan kami tetap pada tuntutan kami yang mulia. Baik, karena JPU tidak mengajukan replik, dengan demikian tidak mengajukan duplik. Baiklah, sidang hari ini dinyatakan cukup dan selanjutnya memberikan kesempatan majelis hakim bermusyawarah mengambil keputusan. Dan sidang ini ditunda 2 minggu ke depan dengan pada hari Rabu tanggal 2 November 2020 dengan agenda pembacaan putusan kepada jaksa penuntut umum, penasihat hukum, dan terdakwa diharapkan hadir dalam persidangan tanpa dipanggil kembali. Maka dengan demikian sidang hari ini dinyatakan ditunda dan ditutup. Sidang lanjutan perkara pidana Peradilan Semu Fakultas Syariah Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara pidana nomor 232/PID.B /2020/PSFS Samarinda atas nama terdakwa Sugianto dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Sesuai dengan berita acara sidang yang lalu, maka sidang hari ini adalah pembacaan putusan majelis hakim. Saudara terdakwa diberitahukan bahwa acara persidangan pada hari ini adalah pembacaan putusan peradilan. Apakah saudara terdakwa sudah siap mendengar putusan sidang hari ini? Ya, sudah siap yang mulia. Putusan nomor 232/B/2020/PS.FS Samarinda. Nama lengkap Sugianto, tempat tanggal lahir Samarinda 1 Desember 1991, umur 29 tahun, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Jalan Anggur RT 20 RW 5 Samarinda, agama Islam, pekerjaan karyawan, pendidikan SLTA. Mengadili 1. Menyatakan terdakwa Sugianto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana. 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Sugianto oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 tahun. 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruh dari lamanya pidana yang dijatuhkan. 4. Menetapkan supaya para terdakwa tetap dalam tahanan. 5. Menyatakan barang bukti berupa sebuah topi terdakwa, sebuah karung, segelas kopi, sebungkus racun tikus. 6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp100.000. Demikian diputuskan dalam rapat
permusyawarahan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2020 oleh kami Nur Rifki As-Sidiki SHMH sebagai Hakim Ketua Majelis, Indra Angki Darmawan SHMH dan Deksi Malik SHMH masing-masing sebagai hakim anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2020 oleh Hakim Ketua Sidang tersebut dan didampingi oleh Hakim Anggota dibantu oleh Selyani SH sebagai panitra pengganti Pengadilan Semu Fakultas Syariah Samarinda, serta dihadiri oleh Ihsan Nur SH penuntut umum pada Kejaksaan Semu Fakultas Syariah dan terdakwa. Baik, demikian putusan Majelis Hakim. Jika terdakwa tidak setuju dan tidak sependapat dengan hakim, terdakwa bisa meminta hak Anda untuk banding 7 hari setelah keputusan dibacakan. Apakah penasihat hukum akan melakukan banding? Kami tidak mengajukan banding yang mulia. Baiklah, karena penasihat hukum tidak mengajukan banding, maka sidang perkara pidana tindak pembunuhan berencana nomor register 232/PID.B /2020/PS.FS Samarinda telah selesai dan dinyatakan tertutup.